bertemu lagi dengan Tufi. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelum liburan, kita review materi dulu yuk. Pada kesempatan kali ini, kita akan review materi mengenai inferensi tidak langsung. Inferensi tidak langsung. Wah, kok mendadak lupa gini ya? Tanya ibu dosen dulu deh. Ibu, inferensi tidak langsung itu apa ya, Bu? Inferensi tidak langsung adalah inferensi yang kesimpulannya ditarik dari dua atau lebih premis-premis. Oh, begitu. Premis itu apa ya, Bu? Premis adalah dasar pemikiran atau alasan. Contoh dari inferensi tidak langsung. Premis 1, semua manusia adalah makhluk yang bermoral. Premis 2, saya adalah manusia. Kesimpulannya, saya adalah makhluk yang bermoral. Nah, pada contoh ini kita bisa melihat ada sebuah pola. Semua manusia, A, makhluk yang bermoral. B, saya. C, manusia. A, saya. C, makhluk yang bermoral. B. Oke, Bu. Terus apa lagi, Bu? Ada beberapa bagian dari inferensi tidak langsung. Wah, apa aja tuh, Bu? Yang pertama, penalaran induktif. Penalaran induktif adalah penalaran yang metodenya diproses dari pengambilan hal-hal yang khusus untuk dapat kita tarik pada hal-hal yang sifatnya umum. Dalam penalaran induktif ini, kesimpulan yang dicapai selalu berupa generalisasi. Untuk membuat kesimpulan dari penalaran induktif ini adalah dengan cara meneliti kebenaran seluruh individu atau keadaan yang ada dalam genusnya untuk dapat memastikan keadaan keseluruhan suatu hal. Dalam hal ini, kita berarti sudah melakukan kegiatan observasi dan mengambil 3 sampel, yaitu sepeda, mobil, dan gerobak yang dapat bergerak karena memiliki roda. Maka, dapat kita ambil genusnya atau bisa kita tarik secara generalisasi bahwa semua yang memiliki roda bisa bergerak. Dapat dilihat bahwa premis-premis yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang umum. Premis yang khusus itu yaitu sepeda bergerak karena memiliki roda, mobil bergerak karena memiliki roda, gerobak bergerak karena memiliki roda. Kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, semua yang memiliki roda bisa bergerak. Penalaran secara induktif dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, induktif prediksi. Dapat dilihat contohnya. Nah, contoh ini kita berusaha untuk memprediksi dengan melihat kejadian beberapa hari yang lalu dan saat ini. Kasus pada contoh di atas ialah mengenai hujan, di mana kita akan mengetahui dalam minggu ini hujan akan turun kapan saja dan setelah melakukan observasi, kita menemukan sampel dengan hasil seperti yang ditulis di kesimpulan di atas. 2. Induktif generalisasi. Nah, pada contoh boleh dibaca terlebih dahulu. Nah, observasi dan mengambil 3 sampel dari jeruk asal Indonesia, Cina, dan Bali berwarna kuning. Maka dapat kita ambil genusnya atau bisa kita tarik secara generalisasi bahwa semua jeruk berwarna kuning. Perlu diperhatikan di sini adalah yang menjadi hal khususnya adalah asal jeruknya, kemudian kita tarik pada genusnya. 3. Induktif sebab akibat. Boleh dibaca terlebih dahulu contohnya. Nah, dari contoh di atas, kemarau adalah sebab dari tanah kering, kemudian kemarau juga menyebabkan cuaca terik. Teman-teman, jika musim kemarau, pasti kita merasakan cuaca terik dan juga tanah kering, bukan? Maka, dapat kita simpulkan bahwa jika tanah itu kering, pasti cuaca juga terik. Wah, banyak juga ya, Bu. Semoga Tufi ingat deh. Ayo Bu, kita lanjut lagi. 2. Penalaran deduktif.
Proses penalaran deduktif adalah suatu proses pengambilan kesimpulan yang berdasarkan hal-hal umum disimpulkan pada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam penalaran ini yang harus ditekankan adalah pada kebenaran mutlaknya. Penalaran deduktif ini bersifat untuk memverifikasi pernyataan umum. Contoh penalaran deduktif. Premis 1, semua hewan mamalia itu menyusui. Premis 2, kucing termasuk hewan mamalia. Kesimpulannya, jadi kucing adalah hewan yang menyusui. Waduh. Tenang dulu tuh Vi, masih banyak kok. Baik Bu, siap. Mari kita lanjutkan. Oke, yang ketiga ada silogisme. Silogisme adalah proses logis yang terdiri dari 3 bagian. Pertama ada bagian premis, kedua premis, dan ketiga ada bentuk rumusan hubungan yang terdapat antara kedua bagian pertama yang menghasilkan sebuah penyimpulan. Nah, silogisme sendiri itu dapat mengikuti bentuk-bentuk logika yang berbeda, seperti modus ponens dan modus tollens. Nah, bisa dilihat contoh modus ponens dan modus tollens. Nah, ada 3 bagian silogisme. Yang pertama silogisme kategorik, yaitu silogisme yang seluruh proposisinya adalah kategorik. Proposisi dibedakan menjadi premis mayor dan premis minor yang menghubungkan antara dua jenis premis dalam term penengah. Nah, dapat dilihat itu ada simbol M yang artinya term penengah, ada simbol P yang artinya itu predikat atau premis mayor, dan S adalah subjek atau premis minor. Perlu diingat, term penengah tidak boleh disebut atau ditulis dalam kesimpulan. B. Silogisme hipotetik. Nah, silogisme hipotetik ini terdiri dari 4 macam tipe, yaitu silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian antecedent atau yang bagian mendahului. Yang kedua, silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian konsekuennya. Yang ketiga, silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari antecedent. Dan yang terakhir, silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari bagian konsekuennya. Oke, pada kali ini kita akan mengambil salah satu contoh, yaitu silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian antecedent. Nah, pada contoh itu, jika hujan saya naik becak, sekarang hujan jadi saya naik becak. Nah, premis minornya adalah sekarang hujan. Sekarang hujan itu mengakui bagian dari antecedent atau bagian yang mendahului, yaitu jika hujan. Selanjutnya, silogisme alternatif. Silogisme ini terbagi dua, yaitu premis minornya mengingkari salah satu alternatif, kesimpulannya adalah mengakui alternatif yang lain. Yang kedua, premis minor mengakui salah satu alternatif, kesimpulannya adalah mengingkari alternatif yang lain. Baik, pada kali ini kita akan mengambil contoh dari silogisme alternatif. Premis minornya mengingkari salah satu alternatif, kesimpulannya adalah mengakui alternatif yang lain, yaitu ia berada di luar atau di dalam. Ini adalah alternatif, luar atau dalam. Ternyata tidak berada di luar, jadi mengingkari salah satu dari alternatif. Dan kesimpulannya, jadi ia berada di dalam, yaitu mengakui dari alternatif yang antara di luar atau di dalam. Yang terakhir, ada manfaat dari inferensi tidak langsung. Yang pertama, mengisi celah informasi. Yang kedua, memahami pesan tersirat. Ketiga, prediksi dan peramalan. Keempat, pengambilan keputusan. Dan kelima, pemahaman sastra dan seni. Akhirnya, terima kasih Ibu atas ilmunya. Yups. Oke, sip. Akhirnya bisa libur juga. Sampai jumpa di semester depan ya. Tufi liburan dulu ya. Bye-bye. Akhirnya lihat gedung DPR juga. Oh, jadi itu tempat matikan suara rakyat. Oh, jadi di sini yang suara rakyat tidak terdengar. Banyak tikus berdasi ya di sana. Arigatou gozaimashita. Tetap semangat.